Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatur Rahma, NIM 19001460029. Saya mahasiswi Unai Songo Semarang, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan sedikit memaparkan teori strukturasi. Nah, sebelum masuk ke tema inti yaitu teori strukturasi, kita membahas tentang sejarah singkat dari Anthony Giddens. Nah, Anthony Giddens lahir di Edmonton, London Utara pada tanggal 18 Januari 1938. Nah, teori strukturasi yang dibangun oleh Anthony Giddens ini merupakan sebuah kritik sekaligus rekonseptualisasi atas pemikiran pendahulunya, seperti fungsionalisme oleh Thought Person, sosiologi interpretatif oleh Max Weber, dan masih banyak lagi. Anthony ini memandang bahwa teori-teori sosial ini telah gagal membangun kerangka teoritisnya karena jatuh pada satu kutub ekstrim dan mengabaikan kutub lainnya. Nah, fungsionalisme dan strukturalisme jatuh pada objektivisme, dan sosiologi interpretatif dan hermeneutika jatuh pada sisi subjektivisme. Nah, selanjutnya adalah kemunculan teori strukturasi. Nah, kemunculan teori strukturasi ini oleh Anthony Giddens merupakan tanggapan terhadap klaim post-strukturasi. Nah, strukturasi menyatakan manusia memiliki kemampuan membuat struktur dan cara sukarela menentukan struktur untuk mereka sendiri. Artinya, manusia memiliki kebebasan penuh membangun lingkungan hidupnya sendiri. Salah satu kolektor khas dalam teori strukturasi ini adalah hubungan manusia sebagai agen terhadap struktur atau institusi. Nah, selanjutnya apa sih teori strukturasi? Nah, teori strukturasi adalah problem hubungan antara manusia dengan masyarakat dan tindakan struktural sosial, berada pada inti persoalan teori sosial dan filsafat ilmu sosial. Nah, perdebatannya berkaitan antara mana yang lebih penting antara individu dan struktur. Biasanya beberapa pemecahan yang diambil dititik beratkan pada satu istilah dengan cara mengabaikan yang lain, baik struktural sosial yang diambil sebagai objek pokok penerapan analisisnya dan alat yang secara efektif justru berlebihan, atau individu-individu yang hanya dilihat sebagai unsur pokok dari kelompok aksi dan reaksi sosialnya. Nah, apa sih tujuan teori strukturasi ini? Nah, tujuan teori ini untuk menjelaskan hubungan dialektika dan saling mempengaruhi antara agen dan struktur. Dengan demikian, agen dan struktur tidak bisa dipahami dengan keadaan saling terpisah antara satu sama lainnya, berarti saling berkaitan. Agen dan struktur saling menjalin tanpa terpisahkan dalam praktik atau aktivitas manusia. Mereka adalah dualitas. Aktivitas manusia bukanlah hasil yang sekali jadi oleh aktor sosial, akan tetapi secara terus-menerus atau secara berulang. Mereka menciptakan kegiatan-kegiatan yang diulang-ulang melalui cara, dan dengan cara itu pula mereka menyatakan diri mereka sebagai aktor. Dan melalui aktivitas mereka, agen menciptakan kondisi yang memungkinkan aktivitas tersebut berlangsung. Giddens memusatkan perhatian pada proses dialektika di mana praktik sosial, struktur, dan kesadaran diciptakan. Nah, ada 3 konsep teori strukturasi. Yang pertama adalah struktur, yang kedua ada sistem, yang ketiga ada strukturasi. Nah, yang pertama adalah struktur. Apa sih yang dimaksud dengan struktur? Struktur adalah aturan atau sumber daya atau sepangkat relasi atau transformasi.
terorganisasi sebagai kelengkapan-kelengkapan dari sistem-sistem sosial. Yang kedua adalah sistem. Sistem adalah relasi-relasi yang diproduksi di antara para aktor atau kolektivitas, terorganisasi sebagai praktik-praktik sosial reguler. Yang terakhir ada strukturasi. Nah, strukturasi adalah kondisi-kondisi yang mengatur keterulangan atau transformasi struktur-struktur dan karenanya reproduksi sistem-sistem sosial itu sendiri. Nah, dimensi strukturasi terbagi menjadi 3, yaitu pemahaman, yang kedua moralitas atau arah yang tepat, yang terakhir kekuasaan dalam bertindak. Nah, yang pertama adalah pemahaman atau understanding, yaitu menyatakan cara agen untuk memahami sesuatu. Nah, yang kedua adalah moralitas atau arah yang tepat, yaitu menyatakan cara bagaimana seharusnya sesuatu harus dilakukan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir adalah kekuasaan dalam bertindak, yaitu menyatakan cara agen mencapai suatu keinginan. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan ucap atau perbuatan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.